Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Selanjutnya adalah interfaces. Interfaces merupakan suatu konsep sifat umum yang nantinya digunakan oleh suatu kelas agar dapat memiliki sifat tersebut. Interface sangat mirip dengan abstrak kelas, namun tanpa sebuah properti deklarasi dan fungsi yang dideklarasikan tanpa isi. Tujuan dari interface ini hanya untuk diimplementasikan oleh sebuah kelas. Kelas yang mengimplementasikan sebuah interface diharuskan melakukan override seluruh properti dan fungsi sekaligus mendefinisikan isi fungsi yang terdapat pada interfaces-nya. Cara pembuatan sebuah interface mirip dengan membuat sebuah kelas. Pada umumnya, penamaan sebuah interface dituliskan dengan awalan huruf I kapital. Hal ini tidak diharuskan secara sintaks, tapi ini merupakan penerapan terbaik dalam penamaan sebuah interface. Tujuannya agar dapat mudah membedakannya dengan kelas. Berikut merupakan contoh pembuatan sebuah interface. Kemudian, cara mengimplementasikan sebuah interface pada kelas seperti berikut. Kita harus mengimplementasi sebuah abstrak member yang pada kasus ini adalah sebuah fungsi abstrak yang terdapat pada iFly. Maka, kita harus melakukan override fungsi yang terdapat pada iFly. Untuk menambahkan sebuah properti pada interface, kita cukup menuliskannya seperti pada kelas, namun tanpa melakukan inisialisasi nilai. Seperti ini. Sama seperti fungsi, kita juga harus melakukan override property. Override property bisa dilakukan pada sebuah konstruktor kelas seperti berikut ini. Selanjutnya adalah property delegation. Pengelolaan properti kelas, baik itu memberikan atau merubah sebuah nilai, dapat didelegasikan kepada kelas lain. Dengan ini, kita dapat meminimalisir boilerplate dalam penulisan getter dan setter. Jika properties menggunakan var pada setiap kelas yang kita buat. Sebagai contoh, kita memiliki 3 buah kelas yang di dalamnya memiliki satu properti string. Jika kita ingin menerapkan getter dan setter pada setiap properti kelasnya, maka kita perlu menuliskan getter dan setter tersebut pada seluruh kelas. Hal tersebut dapat mengurangi efisiensi dalam menuliskan kode karena terlalu banyak kode yang harus kita tulis secara berulang. Solusinya, kita perlu membuat sebuah kelas yang memang bertugas untuk mengatur atau mengelola fungsi getter dan setter untuk sebuah properti kelas. Teknik tersebut pada Kotlin dinamakan delegate. Sebelum mendelegasikan sebuah properti, kita perlu membuat kelas delegasi terlebih dahulu. Mari kita buat sebuah kelas delegasi. Kemudian, untuk mendelegasikan sebuah properti kelas, kita gunakan keyword by dalam menginisialisasi properti tersebut, kemudian diikuti dengan namanya. Perhatikan kode berikut.
Dengan begitu, nilai property name dikelola melalui kelas delegate name. Kita dapat mendelegasikan banyak properti yang terdapat pada banyak kelas kepada satu kelas delegate saja. Perhatikan kode berikut untuk lebih jelasnya. Mari kita membuat sebuah objek, ubah dan akses nilai propertinya pada setiap kelas. Kemudian jalankan. Maka hasilnya akan seperti pada kode berikut. Pada contoh ini, delegasi hanya dapat digunakan oleh properti yang memiliki tipe data string. Namun, kita juga dapat membuat sebuah delegasi kelas umum yang dapat digunakan oleh seluruh tipe data dengan memanfaatkan tipe data ini. Kemudian, mari kita membuat sebuah objek dari kelas animal, ubah dan akses nilai propertinya, kemudian jalankan. Maka hasilnya akan seperti pada kode berikut ini. Perhatikan kode ini. Kita telah memberikan nilai pada setiap properti dengan tipe data yang berbeda. Tetapi, dengan delegate generic class, pengelolaan properti dapat digunakan pada seluruh tipe data properti.